Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali kita pada pembelajaran kali ini. Bab kedua, iklan sebagai sarana komunikasi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua kan? Oke, tetap semangat, tetap berkarya walaupun kita tidak bertatap muka. Oke, kita menggunakan metode pembelajaran jarak jauh karena kondisi saat ini. Oke, materi kita tentang iklan sebagai sebuah sarana komunikasi. Ini bisa kalian lihat di situ ada sebuah gambar komputer ya. Mungkin juga bisa dikatakan HP sebagai media komunikasi yang luar biasa saat ini, yang mana pasti kalian tidak akan terlepas dari yang namanya melihat sebuah tayangan iklan. Oke, kita lanjut ya. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang berita. Nah, di dalam berita, di dalam informasi yang ada di dalam televisi, koran, internet sekalipun, mesti kita tidak akan terlepas dari yang namanya iklan. Kita akan selalu bisa menyaksikan iklan yang tayang melalui televisi, iklan yang tercetak di dalam koran, dalam banner, baliho, ataupun melalui internet. Kalian melihat YouTube juga akan ketemu dengan iklan. Nah, kita akan melihat bahwa sebenarnya mereka membuat iklan itu kan berkaitan dengan adanya kegiatan membujuk atau mempengaruhi pikiran kita agar kita melakukan seperti yang diinginkan oleh pembuat iklan. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa iklan adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah perdagangan. Baik perusahaan, perorangan pasti akan menawarkan sesuatu ketika mereka melakukan perdagangan, walaupun misalnya secara halus memberitahukan dengan foto, misalnya dengan foto, akhirnya orang yang melihat foto penasaran, ini apa ini? Misalnya contoh iklan misalnya foto penjual bakso, misalnya memfoto bakso dalam mangkok, kemudian kita bertanya lokasinya di mana, harganya berapa, kemudian mungkin akhirnya kita terbujuk untuk apa? Membeli barang. Nah, itu ya. Oke, pada materi yang pertama kita akan melihat unsur-unsur iklan. Nah, jadi diharapkan nanti kalian bisa melihat unsur-unsur iklan itu apa saja. Nah, silakan kalian perhatikan di sini ada tag membaca untuk meraih prestasi. Nah, dari situ kita akan berpikir, kenapa membaca bisa meraih prestasi? Apa hubungannya membaca dengan prestasi? Apakah kalau kita tidak membaca kemudian kita tidak berprestasi? Apakah dengan membaca kemudian kita akan bisa menjadi lebih berprestasi? Nah, dari sebuah tulisan saja kemudian kita mempunyai banyak pikiran begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bahwa dari situ ya, iklan ini sebenarnya kan mengajak kita untuk rajin membaca. Kenapa? Karena dengan rajin membaca, bahwa hasil dari rajin membaca itu sebenarnya akan kita dapatkan. Orang yang tidak membaca mesti akan kurang dalam pengetahuan. Orang yang banyak membaca, pengetahuannya jadi bertambah. Nah, misalnya begini ya, seorang pelawak
mungkin bagi kita menjadi orang yang lucu. Tapi mungkin kita akan berpikir, kenapa mereka bisa lucu? Nah, mereka bisa lucu karena apa? Karena banyak membaca, banyak menonton. Nah, tanpa banyak membaca, banyak menonton, mereka tidak akan punya materi untuk melucu. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi dari karakteristik tersebut kita akan melihat pengertian iklan. Iklan di dalam buku ini dijelaskan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, jadi pikiran membaca itu dibujuk sehingga kita membeli barang atau jasa yang ditawarkan dari pembuat iklan tersebut. Nah, selain itu, iklan juga bisa diartikan sebagai memberitahukan karena ada iklan yang berupa pengumuman. Nah, berupa pengumuman. Jadi di situ mengumumkan, misalnya akan ada pertunjukan musik, atau misalnya kalau di Kendal ada misalnya barongan atau apa. Nah, orang kan begitu mendengar pemberitahuan tersebut kemudian tertarik untuk melihat, harapannya itu. Oke. Nah, jadi di sini ada yang namanya media iklan. Media iklan itu bisa berupa televisi, radio, surat kabar, atau internet. Nah, unsur-unsur di dalam iklan bisa berupa gambar, gerak, kata-kata, atau suara. Kita lanjut ya. Jadi iklan itu mempunyai fungsi bagi membuat iklan. Misalnya bagi perusahaan yang komersial, mereka akan menjual barang atau jasa. Bagi kantor atau instansi mungkin akan mencari karyawan. Bagi instansi pemerintah bisa juga untuk memberikan informasi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi perorangan bisa berfungsi sebagai sarana jual beli barang-barang pribadi. Nah, kita lanjut ya. Dari penyajiannya, iklan itu bisa berupa, salah satunya adalah slogan. Slogan itu perkataan atau kalimat pendek sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Bisa dikatakan bahwa slogan itu adalah semboyan sebagai penyemangat, ya, penyemangat. Bisa sebagai dasar dalam bertindak, melakukan sebuah atau sesuatu perbuatan. Contoh di situ misalnya saya ambil yang ketiga, tiada hari tanpa prestasi. Di sini kan sebenarnya ajakan pada diri sendiri bahwa kita harus berprestasi. Berprestasi beda dengan yang namanya kemudian mesti ikut lomba. Prestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, hari ini akan menjadi sesuatu yang lebih baik daripada hari kemarin. Itu sudah sebuah prestasi, walaupun prestasi secara pribadi. Yang kedua adalah poster atau plakat. Nah, poster ini biasanya berupa pemberitahuan ide, hal baru, hal penting kepada khalayak. Bisa mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Nah, dan biasanya poster ini dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat. Misalnya poster apa? Poster misalnya ada pemberitahuan ya bahwa akan ada kegiatan pengajian. Nah, bisa dibuat menjadi sebuah poster. Informasi penting, bahkan yang paling kecil pun, misal contoh kalau kalian lihat di tiang listrik kalian akan menemukan contoh
Poster sederhana, hanya nama dan nomor telepon. Nah, iklan apa itu? Iklan sedot WC. Nah, di situ akan terlihat bahwa di situ secara singkat jelas orang, oh kalau saya membutuhkan jasa sedot WC maka saya akan mencari apa? Cari tiang listrik. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat di sini ya, bahwa contoh iklan itu ada tadi slogan dan juga poster. Oke. Nah, di sini ada hal yang menjadi persamaan antara iklan, slogan, dan poster. Yang ditandai centang berarti itu ada di dalam tag tersebut. Contoh iklan. Iklan itu mempunyai gambar, bisa kata-kata, bisa gerak, bisa suara. Slogan itu kata-kata dan suara, sedangkan poster berupa kata-kata dan gambar. Nah, itu diperhatikan ya. Oke. Nih, pada akhir kegiatan di sini silahkan dilihat tugas yang harus kalian lakukan agar kalian bisa mempelajari lebih lanjut tentang materi iklan. Silahkan dilihat pada kegiatan 2.1. Di situ ada 5 pertanyaan yang berkait dengan iklan. Lebih lanjut pada tugas yang kedua, di situ ada slogan. Makna dari slogan itu apa? Siapa yang dituju? Contoh seperti tadi, tiada hari tanpa prestasi. Berarti di situ kan ada makna bahwa kita harus selalu berprestasi. Pihak yang dituju siapa? Bisa diri kita, bisa orang lain. Oke, tugas silahkan dikerjakan di dalam buku tugas kalian masing-masing. Oke, silahkan dikerjakan dengan penuh semangat, tanpa mengeluh. Kita berdoa saja semoga kondisi semacam ini segera berakhir dan kita bisa segera melakukan pembelajaran dalam bentuk tatap muka. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa melihat atau bertanya secara langsung kepada saya melalui nomor HP yang tercantum di dalam grup WA. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.